Selamat malam. Tak seperti sejumlah partai di kubu koalisi pemerintah yang lain, Partai Kebangkitan Bangsa belum memutuskan sikap politiknya di Pilpres 2019 mendatang. Salah satu petinggi PKB bahkan sempat mengutarakan ancaman tidak mendukung Jokowi kembali. Di sisi lain, PKB disebut-sebut menyiapkan ketua umum partainya Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden. Strategi apa sebenarnya yang dimainkan PKB menghadapi tahun-tahun politik mendatang? Malam ini kami hadirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar bersama saya, Alvito Dinova Gintings. Anda menyaksikan AFD Now. Berbicara tentang dinamika politik, sejumlah peristiwa dalam negeri akhir-akhir ini banyak memunculkan polemik. Di balik ujian demokrasi yang datang silih berganti, kita tentu mengenal sosok Muhaimin Iskandar alias Caimin. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini dikenal loyal dalam koalisi. Tapi sepertinya Caimin mau curhat sedikit soal situasi politik saat ini yang berdampak bagi partainya. Monggo, Cak. Apalagi perjuangan politik hari ini persaingannya begitu berat, begitu ketat, begitu pragmatis, begitu sulit dan mengkhawatirkan. Tidak ada pilihan buat PKB. Ketat, berat, dan sulit serta mengkhawatirkan, lumayan mengerikan juga ini kondisinya. Begini, Cak, sebagai masyarakat awam kita melihat PKB aman-aman saja. Pendukung punya, wakil di parlemen ada, menteri punya, pesantren dan kader jelas punya. Memang apa sih yang PKB nggak punya sebenarnya, Cak? Tidak ada pilihan buat PKB. TV kagak punya, koran kagak punya, .com kagak punya, apalagi duit nunggu Pak Setnov kan gitu. Cak, apakah arti punya harta, punya media, tapi jauh dari agama? Kan buat PKB dan NU yang penting kemaslahatan umat. Tenang saja, Cak. Selama Caimin yang berbicara, lensa kamera pasti mengarah ke sana. Oke, kita kembali ke soal PKB. Mungkin itulah cita-cita seorang Muhaimin Iskandar sebagai ketua partai, ingin punya media. Jadi kalau PKB tidak punya apa-apa, apa yang perlu dibanggakan dari partai ini? Alhamdulillah kita punya cinta dan keloyalitasan para pendukung dan pecinta PKB. Versi Caimin, cinta dan keloyalitasan adalah kekuatan bagi PKB. Kadar cinta dan loyalitas para pendukung hanya menghasilkan 47 kursi parlemen. Kata ketua fraksinya, sedikitnya kader PKB yang duduk di DPR membuat fungsi legislasi tidak maksimal dan tujuan untuk kemaslahatan umat sulit digenggam. Beda ketua fraksi, beda lagi dengan ketua umum. Caimin bilang, sedikitnya kursi di DPR membuat PKB kurang didengar oleh Presiden Jokowi. Inilah keluh kesah sang ketua partai saat diundang Presiden ke istana. Kalau mau efektif peran PKB, maka kiai-kiai harus kerja lebih banyak lagi supaya kursinya banyak. Kalau kursinya banyak, pasti akan didengar Presiden lebih banyak. Kalau kursinya sedikit ya PDIP dulu dibanding PKB. Enggak, semuanya sama. Masih dicatat dulu. Semua partai kan dicatat, enggak dicatat nanti lupa, dicatat semua. Kurang didengar ya? Sekedar informasi, perbedaan kursi PKB dan PD Perjuangan sebenarnya cukup lumayan. Lumayan jomplang maksudnya. PKB punya 47 kursi, sementara PD Perjuangan 109 kursi. Lumayan luar biasa kan jaraknya. Posisi PKB dalam koalisi pendukung pemerintah sebenarnya bisa menjadi langkah mudah untuk didengar Presiden. Namanya juga kawan. Partai koalisi bisa meminta, bahkan bisa mengiba. Termasuk minta tolong pada Pak Jokowi jika ada menteri yang mau menyerobot jatah suara pilkada. Kenapa, Cak? Tidak pede dengan calonnya atau takut kalah pamor sama Bu Menteri? Saya sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ini satu-satunya provinsi yang NU-nya sangat kuat hanya Jawa Timur. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah diizinkanlah jadi menteri saja. Karena, Cak, tanggapannya Presiden itu apa, Cak? Setelah disampaikan seperti itu. Ya bagus juga sih, dia juga saatnya konsentrasi di menteri. Presiden bisa saja melakukan diskresi. Cuma Ibu Menteri mau atau tidak diinterupsi? Itu pertanyaannya. Setelah pernyataan ini, Khofifah Indar Parawansa pun segera bereaksi. Ia memang mengatakan belum lapor ke Pak Jokowi, tapi kalau dihambat-hambat begini,
Siapa yang sudi? Bukannya PKB berdiri setelah ada P3. Semula kan warga NU itu lebih banyak terafiliasi ke P3. Saya tidak tahu kenapa harus ada pikiran setback begitu. Kalau awal itu apa iya sih partainya sudah cukup untuk mendukung kandidat di Jawa Timur. Kalau sudah cukup, PKB sendiri kan sudah cukup. Apa tidak sekiannya fokus saja pada kandidat yang didukung. Suara Kiai sangat didengar di Jawa Timur. Sebagai partainya Nahdlatul Ulama, tentu pengaruh PKB sangat seksi di provinsi ini. Rupanya tak hanya Menteri Khofifah saja yang kena kritik pedas Muhaimin Iskandar. Susi Pujiastuti pun tidak ketinggalan. Pangkal masalahnya, apalagi kalau bukan cantrang. Susi harus mencabut permen tentang larangan cantrang. Yang kedua, Pak Kapolri tolong jangan mengkriminalkan, tetapi memberi pembinaan dulu kepada para nelayan. Saya minta pada seluruh anggota DPRD, DPR Provinsi, DPR Kabupaten Kota, DPR RI mengawal dan melindungi para nelayan yang belum paham, para nelayan yang bisa kriminal, karena kasihan hidupnya sangat menderita. Cerita kritik Ketua Umum PKB belum berakhir. Kali ini giliran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi sasaran karena kebijakan full day school atau sekolah yang sepanjang hari itu. Untuk urusan ini, Caimin sampai membawa kisah sejarah perjuangan Indonesia. Katanya, Belanda saja takut berhadapan dengan tradisi di pesantren dan madrasah. Lah kok Menteri Pendidikan bikin kebijakan penyeragaman madrasah dalam full day school? Ya, ini mengkhawatirkan karena negara tidak akan mampu biayanya menghidupkan nasionalisme yang mengakar. Madrasah-madrasah itu cinta tanah airnya luar biasa. Akhlaknya, mentalitasnya, solidaritasnya, tidak ada perkelahian gara-gara madrasah. Ini mau dirusak dengan full day school. Sekolah terbukti tidak mampu menangani karakter. Serahkan kepada masyarakat. Sudah berapa menteri yang kena kritik? 1, 2, 3 kurang lebih. Tapi itu belum seberapa, kisah selanjutnya justru Presiden Jokowi yang kena ancam gara-gara kebijakan full day school. Ia bahkan mengancam akan mencabut dukungan pada Jokowi di Pilpres 2019. Waduh, apa betul itu? Bagaimana tanggapan PDI soal ini? Ya, kami akan melakukan dialog bahwa di dalam kebijakan itu harus dirumuskan melalui dialog yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tadi. Nah, sehingga tidak ada politik ancam-mengancam, itu mungkin persepsi yang dibangun. Karena itulah kami akan terus dialog membahas hal yang penting dan strategis itu. Kami sering ketemu dengan Caimin, sering ketemu dengan Pak Sekjen, ya tidak ada masalah. Dalam faktanya kan kami kenal betul bagaimana Caimin. Beliau adalah sosok yang memang biasa berdialog dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Saya pikir itu hanya perspektif yang dibangun seolah ada ancaman, padahal nggak ada. PKB cukup loyal dan itu yang kita apresiasi dari dukungannya. Ya, makasih. Tidak hanya langkah politik, lemparan wacana saja biasanya sudah melalui sebuah kalkulasi politik. Ancaman tadi bisa saja sebuah strategi yang sudah dipersiapkan. Hal ini akan menjadi salah satu bahan perbincangan saya dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat lagi. Tetaplah di AFD Now. Pada dasarnya pemilih terbesar di Indonesia ini kan memilih tidak berdasarkan agama. Gitu ya? Iya. Dan kita segera berbincang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Caimin, terima kasih atas waktunya di AFD. Sudah pernah menjadi petinggi di DPR, pernah jadi menteri, sekarang lebih fokus mengurusi partai saja. Kenapa itu jadi pilihan? Sementara banyak ketua partai yang masih ingin punya peran. Ada yang jadi ketua lembaga negara, ada yang jadi partai. Tapi kenapa Caimin lebih memilih mundur dan fokus di partai? Ya, karena partai ini kan dari segi konstelasi masih di level tengah atas ya. Kita ingin 2019 itu PKB papan atas. Kita memang tertinggi di antara partai-partai menengah. Tapi masih harus kerja keras lagi. Papan atas ini dengan cara mesin partai ini harus kuat.
konsolidasi terus-menerus, berbagai kegiatan hampir tidak pernah berhenti. Kan ada dua, mencicil aktivitas, mencicil segmentasi dan konstituen, atau memilih di ujung. Yang punya duit banyak di ujung. Nah, kalau PKB nggak punya duit, jadi ya harus cicil satu persatu. Nah, buat saya 2019 kita harus masuk papan atas itu. Targetnya berapa? Berapa persen? Kita ingin 15%. Sekarang baru 10% lah. 5% lagi saya target sama teman-teman. Kita harus cari 5 juta pemilih lagi. Sekarang pemilih PKB 11,9 juta. Kalau 5 juta lagi berarti sekitar 16 jutaan. Apakah itu juga kemudian harus berpikir ulang, mereformulasi konstituen yang selama ini kan orang melihat PKB itu konstituennya lebih homogenus lah gitu ya. Betul. PKB relevan dengan NU dan Jawa. Itu gimana? Memang itu yang sangat kita sadari, makanya ada kategori ya, kita menjaga konstituen yang sudah ada dengan baik, kemudian secara kreatif mengambil dan menambah konstituen baru. Nah, konstituen baru itu ada 3. Satu, anak muda yang senantiasa terus kita kejar, kecenderungan anak muda ini kayak apa. Sosmed kita terus mulai baik, kegiatan-kegiatan, kemarin kita festival film pendek misalnya, gairahnya anak-anak terlibat seluruh Indonesia. Festival film pendek ribuan yang daftar, itu contoh kegiatan yang bersifat segmen umur anak muda. Yang kedua segmen non-agama. Non-agama ini pada dasarnya pemilih terbesar di Indonesia ini kan memilih tidak berdasarkan agama. Gitu ya? Iya, pemilih partai-partai PDIP, Golkar, ini kan pemilih-pemilih cair. Kita sedang masuk di sana dengan isu-isu yang bersifat kompeten, bahwa PKB kompeten menangani masalah. Makanya kita terus mengadvokasi nelayan, mengadvokasi petani tebu, mengawal seluruh aspirasi petani kendeng. Kita juga membela Majalengka, petani Majalengka. Kita bawa langsung ke presiden masalah-masalah ini. Kita tolong juga nelayan-nelayan korban kebijakan Bu Susi, kita bawa langsung sampai ke presiden. Itu kita tunjukkan bahwa kita kompeten kalau diberi kewenangan menangani, mengatasi masalah, kompeten. Nah, ini segmen cair. Tapi yang di zona 2 itu non agama, bagaimana kemudian itu bisa inline ya? Artinya kan PKB itu seperti muara aspirasi politik Nahdliyin. Nah, tapi kemudian PKB mencoba untuk expand gitu. Saya nggak tahu apakah tidak mau dicitrakan sebagai partai agama, walaupun PKB juga bukan partai agama, selalu sejak awal bahkan Gus Dur mengatakan itu. Tapi kan kemudian asosiasi orang selalu begitu, bahwa PKB ini partainya NU gitu loh. Gimana itu kemudian supaya tidak konstituen yang sudah ada kemudian tidak lepas dan konstituen baru bisa masuk? Ya itu ada kaidah fikih yang kita punya yang berbunyi al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga potensi yang baik-baik sekuat tenaga yang ada, kemudian tanpa meninggalkan yang ada, meraih yang baru yang lebih maju. Nah, pemaknaan itu maka PKB meskipun saya kader NU, tapi sebetulnya saya bisa menangani masalah-masalah petani, bisa menangani masalah nelayan. Bisa kompeten kalau dibuktikan mengatasi problem-problem masyarakat. Gitu. Ya, artinya cair di situ. Orang tidak dilihat apa agamanya, tapi kompetensinya apa. 2 tadi. Ya. Yang ketiga? Nah, yang ketiga tentu kita harus semakin sering mengekspos posisi PKB sebagai partai nasionalis. Sebagai bukti PKB Partai Nasionalis itu rekornya jelas, tapi eksposnya kurang. Misalnya ketika tahun 99 orang merindu kembali kepada Piagam Jakarta, mau membentuk negara Islam, kita yang paling mengawal bahwa NKRI, harga mati, kemudian Pancasila, kita sosialisasi, dan itu harus kita ekspos lagi. Bahkan kita punya yang disebut sebagai sosialisasi 4 pilar yang kita jalankan sebagai karakter program-program kita. Menarik tadi
apa namanya saya potong soal korban-korban Ibu Susi itu apa maksudnya? Jadi Bu Susi itu pada dasarnya bagus dari segi apa yang disebut sebagai penjaga kelestarian laut misalnya. Oke, semua tidak ada satupun teori pola pikir yang melawan ataupun berbeda dengan program yang disebut sebagai sustainability atau keberlangsungan. Tapi di tengah keberlangsungan laut yang akan semakin kaya dengan ikan yang semakin besar, semua bentuk dilarang, nelayan banyak mengalami hambatan larangan-larangan, ini harus ada solusi. Laut terjaga, sustainable, tapi nelayan miskin, semakin lapar, semakin miskin, nggak bisa. Nah ini korban-korban dari cara pandang ekonomi, kemudian cara pandang lingkungan hidup yang ekstrim, tidak bisa di tanah air kita. Kita harus mengambil jalan tengah antara ekstremis pro lingkungan dengan realitas masyarakat kita yang masih butuh makan. Jadi apa yang ditawarkan oleh PKB misalnya terkait dengan itu? Larangan cantrang. Oke, satu saat harus semua dilarang, tapi harus ada proses pergantian. Dari alat cantrang harus pemerintah sediain alat apa lagi dulu sebagai alternatif pencarian makan ini. Misalnya orang ditangkap polisi gara-gara membawa benih udang. Ya, itu sumber makan dia, jual benih udang karena usia tertentu tidak boleh dijual. Tapi oke, itu dilarang dengan keras. Tapi kasih solusi hidupnya apa, makannya apa. Gitu. Itu Jadi yang sekarang solusinya nggak ada, tapi kemudian larangannya keras. bagaimana Presiden menanggapi itu? Presiden malah langsung oke, tunda. Kebijakan Bu Susi menyangkut saat cantrang ditunda sampai akhir tahun ini. Sehingga ada pelaksanaan program pemerintah untuk menyiapkan penggantinya sementara. Nah, saya bersyukur akhirnya ditunda sampai Januari 2018. Itu baik sekali, tinggal memanfaatkan bulan-bulan ke depan ini untuk alih alat itu. Ya. Caimin, ini kita baca bersama ya, semenjak Caimin menjadi nahkoda PKB itu selalu menjadi partai pro pemerintah. Apakah itu sengaja dilakukan atau tidak sengaja karena memang visinya sama dengan calon pemimpin yang kemudian jadi presiden atau apa? Tapi semenjak zaman Pak SBY hingga sekarang PKB adalah partai pemerintah. Nah, itu dijelaskan terlebih dahulu. Mengapa itu terjadi? Ya, yang pertama tentu kebetulan visi kita sama dengan presiden yang kita usung menang. Makanya kita selalu bersama pemerintah. Bukan pragmatis ya? Ya tentu ada pragmatisnya. Ada ya. Tapi bahwa ketika kita ngusung Pak SBY menang. Ketika ngusung Pak Jokowi menang. Nah, semoga 2019 kita ngusung siapa menang juga. Nah, itu artinya kebetulan memang harus mengawal yang lagi kita usung menjadi pemenang Pilpres. Tapi di sisi yang lain buat PKB karena NU, PKB, konstituen, para pendukung partai ini, ya memang partai ini dimandatkan untuk mampu meneruskan harapan, aspirasi, masalah yang dihadapin rakyat ini yang paling efektif melalui pemerintah. Belum ada jalan lain. Jalan yang paling efektif menolong saudara-saudara kita yang bermasalah, yang miskin, yang marginal, ya hanya dengan pemerintah, belum ada lain ya. Waktu di zaman Gus Dur transisi ke Bu Mega kan sempat PKB posisinya sebagai partai penyeimbang lah kalau tidak mau dikatakan oposisi waktu itu. Nah, itu tidak menguntungkan dilihat dari kacamata Ya PKB. pasti tidak menguntungkan karena kita mau nolongin petani lewat siapa. DPR kita punya, tapi DPR punya kewenangan eksekusi apa, nggak ada. Hanya melalui pemerintah kita bisa menjalankan amanat-amanat yang diberikan kepada kita, yang konstituen, para pendukung, Nahdien, para pemilih untuk dijalankan ya melalui pemerintah. Itu alasan pragmatisnya atau karena memang lebih enak bersama-sama gitu ya? Itu pragmatisnya begitu. Tidak ada jalan lain selain melalui eksekusi. Pendukung pemerintah ini sudah mengajukan kembali Jokowi sebagai presiden. Yang belum PAN sama PKB.
2019 itu tinggal hitungan bulan lah, Ya. hitungan bulan, beberapa belas bulan lagi. Gitu. PKB merupakan bagian dari partai pendukung pemerintah, koalisi Ya. pendukung pemerintah gitu. Sebagian pendukung pemerintah ini sudah mengajukan kembali Jokowi sebagai presiden. Yang belum PAN sama PKB. Sama PDIP. Sama ya kalau ya PDIP juga belum ya sampai sekarang ya. Walaupun sebenarnya kan memang Pak Jokowi kan Orang petugas PDIP. PDIP kalau misalnya di deklarasinya. Kenapa itu belum dilakukan? Ya tentu yang pertama, kalau terlalu dini akan mengganggu konsentrasi presiden. Presiden bisa bertindak tidak objektif karena positioningnya menjadi positioning pendukung dan bukan pendukung. Oke. Positioningnya menjadi mengganggu konsentrasi beliau. Udah ditarik-tarik. Mengganggu Pilpres. konsentrasi itu maksudnya jadi mabuk kepayang gitu misalnya atau Iya, lalu yang dipikir nanti persaingan nanti yang itu sesuatu yang masih jauh. yang sekarang-sekarang ini tidak dikerjakan dengan serius karena fokusnya di 2019 gitu. 2019, jadi pertimbangannya lalu 2019. Itu sejak pertama Golkar mencalonkan sebelum waktunya sebetulnya, belum waktunya mencalonkan presiden. Menurut saya tindakan mencalonkan presiden oleh Golkar pertama kali itu karena Golkar ingin masuk barisan koalisi sebagai bukti bahwa dia setia kepada pemerintah. Ya tentu wajar sebagai orang yang mau berinvestasi lah supaya supaya bisa diakui jadi bagian dari pemerintah. Tapi berikutnya kan Ada Nasdem, ada Hanura. itu saya kira terlalu dini bagi usung-mengusung ini karena panjang. Nah, mungkin akhir tahun ini boleh lah, tapi kalau kemarin-kemarin belum. Dan PKB tidak berniat untuk mengusung atau akan mengusung Pak Jokowi lagi? Kita konsentrasi dulu sampai 2019, mendukung penuh presiden dan pemerintah hari ini supaya sukses, supaya berhasil menjalankan amanat yang diberikan pada Pilpres yang lalu. Nah, sambil PKB menuntaskan kerja baik bersama presiden sampai 2019 ini, sambil nanti kita bicarakan sekaligus evaluasi apakah 2019 Pak Jokowi memang yang terbaik ya. Kalau itu yang terbaik kita dukung lagi. Kalau evaluasinya memang ini nanti kira-kira pada akhir tahun 2018 kita baru melakukan evaluasi. Oke. Tidak ada reaksi apapun dari presiden soal itu? Nggak disindir-sindir gitu? Oh enggak. Pada dasarnya presiden belum memikirkan 2019, belum pernah membicarakan soal 2019. Itu kan gara-gara pancingan-pancingan itu aja ya. Partai-partai mendukung itulah yang kemudian suasana menjadi kayak pemilu sudah tinggal beberapa hari. Nah, ini bukan hanya partai pendukung, partai yang baru mau jadi seperti Perindo saja terus tiba-tiba pagi-pagi lah ya. Banyak orang mengatakan bahwa ini karena Pak Haritanu punya masalah dengan kejaksaan, kemudian mencoba untuk dalam tanda kutip mengklirkan situasi dengan berbalik badan yang tadinya sangat kritis pada pemerintahan Jokowi JK, kemudian akhirnya memberikan dukungan bahkan mengajukan Jokowi sebagai calon presiden 2019. Ya itu cara masing-masing partai lah ya. Tapi buat PKB kebersamaan itu tulus, kebersamaan itu tidak boleh Bersyarat. diganggu oleh manuver-manuver yang pada akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Kalau ketidaktulusan kebersamaan itu ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan yang masing-masing tinggi interestnya, saya yakin nggak akan terwujud dengan baik pemerintahan yang objektif gitu ya. Jadi niatnya saja yang penting. So far PKB masih ada di pemerintahan Ya. dan dalam beberapa poin PKB masih konsisten dengan pilihan bersama-sama Jokowi. Ya. Tidak seperti PAN misalnya ketika perumusan dan kemudian pengambilan keputusan RUU Pemilu. Bagaimana PKB melihat fenomena PAN misalnya? Ya, saya sebetulnya orang yang paling bisa memahami pilihan PAN ya. Saya tidak berpandangan bahwa PAN kemudian mengkhianati pemerintah, enggak. Karena
sistem pemilu yang disebut sistem lagu murni itu SLM itu buat PAN itu mati hidupnya partai. Iya. Kalau pilihan ini yang diterapkan, PAN mengalami masa sulit dalam penghitungan hasil perolehan pemilu. Di mata saya manuver PAN itu wajar, kita hormati, tidak mengganggu pemerintah, karena itu menyangkut hidup matinya partai. Kalau bagi PKB kan sistem ini nggak ada masalah. Tapi bagi PAN sistem ini merusak perolehan PAN. Apakah kemudian itu menunjukkan bahwa PAN nggak cocok lagi sama koalisi pemerintah? Itu resiko saya kira, resiko dengan pilihan-pilihan politik, tapi cocok atau tidak saya kira belum bisa disimpulkan ya, karena tema-tema yang muncul sangat bergantung masing-masing. Kita lihat saja nanti undang-undang Perpu tentang pembubaran ormas bagaimana, kita lihat sejauh mana rentetan-rentetan ke depannya. Bagaimana sih sebenarnya posisi PKB di dalam koalisi gitu ya? Kita melihat juga gestur partai yang istilahnya samina wa ta'na aja lah. Apa yang dikatakan Pak Jokowi, sukanya Pak Jokowi, happy-nya Pak Jokowi itu yang dijalankan. Apakah PKB juga sama seperti itu? Ya, saya kira ada dua ya. Yang pertama, sebagai bagian dari pemerintah, apa yang menjadi keputusan strategis, mendasar, bersifat melingkupi semua pemerintah, kita harus dukung. Tapi kalau yang sifatnya bisa didiskusikan, yang parsial, yang part of mind gitu, bagian dari yang masalah utama, saya kira masih ada kebebasan buat PKB. Nah, ini kan sebenarnya orang juga sempat bertanya-tanya soal posisi PKB, PAN dan P3 waktu itu ketika DKI Jakarta menyelenggarakan pilkada. Walaupun tidak secara lugas dikatakan Pak Jokowi memberikan dukungan pada salah satu pihak, tapi orang bisa membaca arahnya kemana. Nah, ini kemudian berbeda 180 derajat dengan apa yang menjadi pilihan di putaran pertama oleh PKB, PAN, dan P3 misalnya, 3 partai pendukung pemerintah. Apakah ini kemudian menunjukkan juga atau PKB mencoba untuk memberikan pesan bahwa kami punya pilihan sendiri tanpa harus membuat semua orang senang? Ya, pilkada atau pemilu kepala daerah itu tidak masuk dalam kategori koalisi, master of main dari koalisi ya. Jadi tidak masuk dalam satu persoalan besar yang ada di dalam pemerintahan. Karena itu pada prinsipnya pilkada kita bebas memilih siapapun. Karena kalau ada masukan-masukan tentu hanya masukan. Tetapi secara prinsip pilkada ada di tangan masing-masing partai, memiliki kebebasan menentukan. Jadi tidak ada kewajiban. Dan tidak pernah dibicarakan secara terbuka soal itu? Tidak ada pembicaraan, bahkan tidak ada pertemuan antar kesepakatan partai-partai pendukung pemerintah, poin-poin tertentu, apakah yang harus bersama, poin-poin tertentu apakah yang tidak boleh bersama, yang boleh tidak bersama. Ini tidak ada, sehingga pada dasarnya lebih kepada mengerti apa sense of urgensinya apa misalnya kalau Perpu ormas itu oke, kita ikut, tapi pilkada tidak bagian dari itu. Oke. Caimin, kenapa saya tanya soal pilkada itu, kemudian pilkada DKI Jakarta itu banyak sekali faktor-faktor turunannya gitu, termasuk juga kemudian ada 212 dan lain sebagainya, soal kasus yang merundung Basuki Cahayapurnama kemudian akhirnya menjadi terpidana. Dan di kala itu Presiden merasa perlu untuk melakukan konsolidasi secara terbuka, walaupun ketika kalau ditanya apakah Caimin sering ketemu sama Presiden, jawabannya sering, tetap 4 mata sering. Tapi ternyata Presiden mencoba untuk berkomunikasi dengan publik dengan hadir di hadapan publik dengan ketua umum partai pendukungnya gitu ya, seperti yang kita lihat yang satu ini misalnya, bagaimana Pak Presiden mencoba untuk melakukan diplomasi makan siang ya, diplomasi makan siang. Nah, apa sebenarnya yang coba untuk dibangun waktu itu? Apakah kemudian untuk menunjukkan kembali bahwa
walaupun kami berbeda, misalnya PKB kemana, Pak Presiden punya preferensi kemana, tapi koalisi ini tetap solid gitu misalnya. Ya, tentu pesan yang ditampilkan atau yang ingin disampaikan kepada kita semua, termasuk kepada publik adalah bahwa Pak Jokowi mendapatkan dukungan dari partai-partai di dalam mengambil keputusan pemerintahan yang pertama. Yang kedua bahwa isu penggulingan kan muncul di situ. Ada yang memunculkan bahwa 212 atau seluruh rangkaian beberapa peristiwa itu dalam rangka menjatuhkan presiden. Nah, di situ kita perlu menunjukkan kebersamaan bahwa tidak bisa. Presiden harus dipertahankan sampai akhir periode. Nah, di situ titik temu yang menjadi harus dibuktikan kepada publik bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang bersama-sama partai-partai. Ya. Tapi gesturnya kelihatannya nggak terlalu nyaman atau salah nggak saya kalau misalnya saya katakan? Enggak sih, biasa. Enggak, biasa aja. Waktu itu kan sebagian dari apa namanya 212 di dalamnya juga ada NU, ada Muhammadiyah di situ juga. Apakah itu juga dikomunikasikan, termasuk yang dikomunikasikan? Pasti kita diskusikan terus, termasuk apa benar demo ini dalam konteks menjatuhkan presiden. Ternyata tidak. Nah, apa bedanya kalau misalnya saya boleh tanya, koalisi PKB dengan 2 periode SBY sebelumnya dan periode pertama Jokowi? Ada 2 perbedaan saja sih. Perbedaan yang pertama, kalau zaman Pak SBY koalisi itu ada formatnya, ada platformnya. Dalam arti ada pertemuan partai-partai yang rutin, membahas kebijaksanaan, keputusan, kemudian mendiskusikan, lalu jadi keputusan. Ada yang kedua, perbedaannya kita sering ketemu seluruh partai dengan presiden, bersama-sama pleno. Nah, kalau ini kita jarang ketemu antar partai, kita juga tidak bersama-sama antar partai ketemu presiden. Kita hanya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu maksudnya? Ya masing-masing ketua umum partai ketemu presiden, mendiskusikan. Hampir jarang sekali ketemu bareng-bareng. Pernah tapi? Ya sekali, 2 kali. Gitu. Dan pembicaraannya serius atau pembicaraan yang biasa-biasa saja? Ada yang serius, ada yang cuman silaturahmi biasa aja. Dari dua perbedaan itu, mana seharusnya menurut cocoknya PKB? Idealnya sih digabung ya. Pertemuan ketua umum dengan presiden intensif, pertemuan paripurna antar partai politik dengan presiden intensif. Kalau bisa itu bagus. Kenapa itu lebih ideal? Ya sehingga semua masalah bisa kita atasi cepat, tidak menjadi perdebatan di publik. Semua bisa diselesaikan dengan mudah. Di zaman Pak SBY itu ada istilah sekretariat gabungan gitu, di mana ada kantornya bahkan. Kantornya dan ada itu semacam melting pot antara partai-partai yang tentu saja punya kepentingan berbeda. Betul. Untuk kemudian bisa bersatu, menyatukan visi dan kemudian juga sepakat untuk memberikan dukungan pada Presiden SBY waktu itu. Nah, dengan berpencar-pencarnya itu ketemu sendiri-sendiri itu, hubungan antar partai pendukung itu jauh tidak solid atau artinya menjadi tidak solid, menjadi bahkan di zaman Pak SBY dulu itu ada sekretariat bersama. Tanpa presiden pun ada pertemuan-pertemuan tematik ya, mendiskusikan masalah-masalah krusial antar fraksi maupun antar pimpinan ketua-ketua partai tanpa presiden. Ada sesi lain. Nah, saya kira era ini punya style sendiri ya. Pak Jokowi tentu kita tidak bisa mendikte stylenya ya begini. Ya sebetulnya undang-undang ormas itu punya kelebihan, yaitu sangat demokratis. Tapi punya kelemahan yang bisa ditumpangi oleh gerakan-gerakan transnasional. Sekali lagi nih kembali ke dua partai yang
PDI saya lebih memilih untuk mengeluarkan itu dari kotak koalisi karena hubungan antara PDI dengan Jokowi agak unik gitu. PAN dan PKB, PAN itu seperti kelihatannya sudah semakin jauh gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang konteks yang terakhir, konteks ormas misalnya, ada nuansa yang lebih kental untuk mengatakan mereka tidak sepakat dengan Perpu misalnya gitu. Nah, PKB di mana posisinya soal ormas? Ya tentu kita mendukung pemerintah sebagai pilihan yang pasti ya, bahwa pemerintah ini punya kebutuhan untuk bisa mengambil tindakan cepat. Dalam arti karena dia memegang kekuasaan negara dan pemerintahan, mestinya dia punya kewenangan langsung. Lalu kewenangan itulah kalau ada masalah digugat oleh yang berkaitan, bukan sebaliknya. Pemerintah malah menggugat kepada pengadilan, jadi terlalu rumit. Itu aja sebetulnya konteksnya. Jadi kalau pemerintah mengambil satu keputusan, tidak harus pemerintah ke pengadilan, tetapi justru setelah diputuskan, pihak yang tidak bersepakat menuju pengadilan. Itu aja iya. Pintu masuknya. Isu soal ormas ini kan kemudian banyak dikritisi oleh LSM, ormas dan lain sebagainya sebagai bentuk upaya atau hegemoni pemerintah untuk mengkooptasi kekuatan masyarakat begitu. Bahkan sampai titik yang lebih tinggi adalah semangat melanggar hak asasi manusia. Caimin ini kan selamanya aktivis gitu kan. Jadi paham sekali apa namanya yang dibicarakan oleh mereka. Memang ada kekhawatiran pasal-pasal di Perpu ini yang bisa menjadi pasal karet ya. Tetapi kok di era seperti ini sangat sulit diterapkan pasal karet itu. Sehingga kontrol masyarakat masih sangat menentukan. Pilar-pilar demokrasi yang lain, pers, media, kemudian masyarakat masih kuat. Sehingga tidak akan mudah menjalankan pasal karet itu. So far kita yakini yang penting sekarang pemerintah ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ini tidak terombang-ambing terus oleh aturan demokrasi yang tidak pastian hukumnya terjaga. Tapi ormas itu seberapa mengkhawatirkan sih misalnya? Seberapa mengkhawatirkan sih kelompok-kelompok masyarakat? Jangan-jangan ini sebenarnya cuma burung pipit yang kemudian ditembak oleh Mariam gitu? Ya sebetulnya undang-undang ormas itu punya kelebihan, yaitu sangat demokratis. Tapi punya kelemahan yang bisa ditumpangi oleh gerakan-gerakan transnasional yang bersifat internasional, yang terbukti di mana-mana menjadi gerakan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah, yang terbukti juga membongkar pilar-pilar fondasi kebangsaan kita. Ya, mau tidak mau misalnya HTI harus diakui berseberangan dengan cita-cita bangsa dan negara. Tapi maksudnya apakah masa gara-gara HTI aja semua ormas kemudian terancam gitu? Kan itu kan katakanlah misalnya PKB percaya sama Pak Jokowi sekarang. Ya. Begitu undang-undang itu jatuh ke pemimpin yang lain, itu kan bisa lebih beda ceritanya gitu. Tapi so far kalau dipelajari ada kekhawatiran itu tidak usah terlalu dikhawatirkan pasal-pasalnya. Nah makanya saya juga sempat diskusi dengan Presiden dan pemerintah pada umumnya, Menko Polkam dan Menteri Hukum dan HAM, supaya tidak pasal-pasal yang diganti. Tapi waktu itu sudah sebelum Perpu sudah diperbaiki. Ya. Sebagai kembali soal koalisi ini, apakah kritik pernah dilontarkan? PKB termasuk partai yang berani melakukan kritik terhadap pemerintah, jalannya pemerintah dan. Oke, kalau kita anggap itu yang prinsip dan harus dikritik, kita kritik. Soal kebijaksanaan full day school keras kita. Kita sampai bukan hanya bertemu presiden tapi juga membuat pernyataan yang sangat keras. Soal nelayan saya keras, soal petani gula saya keras. Oke. Termasuk cantrang juga ya? Cantrang juga. Oke. Ini pertanyaan nakal nih.
orang bilang PKB itu nggak mau pagi-pagi bercerita soal Capres 2019 karena ada agenda besar untuk menelurkan calon dari dalam PKB sendiri. Kalau misalnya terlalu tinggi Capres, paling tidak di tataran Cawapres ada nama Muhaimin Iskandar dari PKB. Kita saksikan tayangan ini terlebih dahulu. Berbeda dengan Golkar, Nasdem, P3 dan Hanura yang sudah menyatakan mengusung kembali Joko Widodo pada pemilu 2019, PKB yang berada dalam barisan partai koalisi pendukung pemerintah sejauh ini memang belum mendeklarasikan dukungannya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beralasan deklarasi mendukung Jokowi tak perlu segera dilakukan karena pemilu 2019 dianggap masih lama. PKB mungkin masih menanti momentum yang tepat, namun sikap abu-abu PKB ini justru mencuatkan manuver politik baru. Seperti dikutip dari laman Detikcom, menurut Wasekjen PKB Maman Imanul Haq, PKB mempersiapkan Muhaimin maju sebagai calon wakil presiden di pemilu 2019. Pria yang akrab disapa Caimin ini dinilai sudah memiliki modal politik yang mumpuni, yakni pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR serta Menteri Tenaga Kerja. Pemilihan presiden tahun 2019 diprediksi hanya akan diperebutkan 2 pasangan calon. Menurut analis politik Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, posisi PKB masih memiliki kemungkinan tidak merapat pada kubu petahana. Nah, PKB menurut saya tadi Mas Indra juga menunggu itu. Ada kemungkinan tidak harus dengan Pak Jokowi karena kita bisa lihat di DKI. Saya lebih enak menggunakan data ya. Itu terkonfirmasi di DKI ternyata PKB tidak bergabung di koalisi PD Perjuangan. Ini juga masih memungkinkan karena masih 2 tahun. Kalau ada ruang manuver bagi PKB masih mungkin 2 kemungkinan. Ke Prabowo mungkin paling kecil ya, tapi ke Jokowi atau ke SBY, ke porosnya SBY. Jika benar Muhaimin dipersiapkan untuk maju di Cawapres 2019, pertanyaan selanjutnya adalah, merapat kemana? Kubu Jokowi atau Prabowo? Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Atau bikin kubu sendiri kan? Kita tidak bisa menghindari kemungkinan PKB akan menjadi motor dari sebuah kubu baru gitu. Ya sebetulnya wajar sih apa yang menjadi harapan teman-teman terutama kader PKB bermimpi ketua umumnya jadi wakil presiden, itu wajar. Apalagi dari segi perolehan kursi bahkan signifikan untuk ke sana. Tetapi saya lebih menanggapi itu sebagai harapan dan cita-cita saja yang tidak perlu kita omongkan dulu sebelum kira-kira akhir tahun 2018 karena pada prinsipnya PKB harus mendukung pemerintahan ini konsentrasi sampai tuntas dalam periode 5 tahun ini. Pak Jokowi tidak boleh diganggu konsentrasi dengan semacam dukung-mendukung istilahnya, atau dukung atau tidak mendukung, atau puja-puji yang palsu. Nah, semua akan dibuktikan apakah selama 5 tahun ini kesetiaan PKB telah menghasilkan kerja produktif yang dijalankan oleh Pak Jokowi. Itu akan menjadi ukuran, kalau lihat naga-naganya tentu ukuran-ukuran prestasi dan elektabilitas Pak Jokowi masih tinggi, sehingga itu masih diterima oleh masyarakat. Apa sih syarat capres PKB itu? Sebetulnya syaratnya sederhana, yang mau, sama waktu itu Pak Jokowi bersama kita, mau menjalankan dan meneruskan cita-cita dan agenda politik PKB. Jadi Cawapres akan dideklarasikan kapan? Sorry nih, jangan-jangan PKB hanya menunggu survei terakhir yang menunjukkan siapa yang menang kemudian merapat ke sana gitu. Survei kan hanya salah satu alat ukur ya untuk pertimbangan politik, tapi tidak satu-satunya. Tentu dengan jumlah pendukung 9,5% di pemilu tahun 2014 itu modal besar buat PKB untuk bertanggung jawab kepada yang memberi amanah, yaitu para pemilih rakyat ini,
supaya kita mengambil yang terbaik lah. Sekarang kita bicara soal cawapres lah. Ya. Kalau misalnya itu mimpinya kader, mimpinya seorang Muhaimin Iskandar itu apa sebenarnya? Ya, yang pertama mimpi saya DPR RI harus banyak. Mimpi yang kedua, siapa tahu bisa ada yang jadi wakil presiden, kan sama aja saya kira. Ya. Tapi itu sudah artinya ini bukan hanya kader dong. Kalau misalnya sama berarti Caimin juga aim ke calon wakil presiden gitu. Ya wajar saja saya kira, wajar saja. Kalau misalnya itu ditargetkan langkah-langkahnya selain jalan-jalan ke daerah lebih rajin setiap minggunya, pilihan partai politik menjadi isu nggak untuk berkoalisi, berkolaborasi? Ya tentu peta terakhir politik menentukan. Nah, apakah koalisi, jumlah koalisi dan seterusnya. Tapi karena syarat 20% kan penting juga. Ya, tapi siapa dengan siapa itu nggak pernah jadi isu buat PKB. Oh, enggak. Kan ada beberapa partai yang nggak akan mungkin ketemu dengan partai yang ini di tingkat nasional, walaupun di pilkada realitasnya sangat berbeda. Semua bisa. Ya buat sama PKB siapa kita sama saja, bisa bekerja sama dengan partai apapun. Oke. Jadi cawapres akan dideklarasikan kapan? Seperti yang saya sampaikan, 2019 masih lama, mungkin akhir tahun 2018, awal 2019 baru kita putuskan. Apakah kemungkinannya lebih besar dengan Jokowi lagi? Belum bisa dipastikan. Belum bisa dipastikan. Dipastikannya tahun 2018. Target kita yang penting sukses dulu lah ini, baru kita bicara. Oke. Nah, apa yang kemudian menjadi PR PKB adalah Pilkada 2018 nih yang paling dekat gitu kan. Jawa Timur adalah salah satu salah satu kantong yang cukup besar buat PKB. PKB sudah memutuskan Saifullah Yusuf sebagai calon yang akan didukung gitu ya. Ada wacana juga kemudian meloloskan Khofifah Indar Parawansa yang pernah didukung oleh PKB sebelumnya, dan kali ini PKB agak resisten terhadap Khofifah. Itu kenapa? Ya dua-duanya kader PKB, dua-duanya orang NU, dua-duanya pernah kita jadiin menteri di pemerintahan sebelumnya. Tentu kita ingin warga masyarakat NU Jawa Timur melihat bahwa pimpinannya bersatu, tidak saling itu bersaing. akan ada pengaruhnya buat NU ketika Ipul dan Khofifah Pasti. Ini apalagi nanti kalau yang menang orang lain. Itu pasti yang disalahkan para pimpinan. Kita tidak ingin disalahkan oleh para pendukung NU, makanya menggabungkan kekuatan ini. Kalau tetap maju juga ya itu memang hak masing-masing toh. Kita tidak bisa melarang orang untuk berkompetisi. Ini kan sekarang kayaknya nih Khofifah lebih dekat ke presiden untuk memohon, karena PKB sebelumnya meminta presiden tolong tidak dipenuhi keinginan Khofifah untuk mundur untuk maju sebagai gubernur, mundur dari kabinet untuk maju di Jawa Timur. Kalau misalnya presiden akhirnya memutuskan mengiyakan permohonan Khofifah untuk mundur dari kabinet dan maju di Jawa Timur, ya itulah realitas yang harus kita hadapi, dan kita akan lihat siapa yang menang aja. Ini semacam ada pesan di dalam pesan gitu. Kita lihat saja. Tapi maunya komunikasi dengan presiden gimana sih? Sempat dibicarakan secara spesifik soal ini? Ya, sempat kita nyatakan bahwa ini dua-duanya kader kita. Kalau bisa bersatu dan supaya ada pembagian tugas, yang satu menteri, yang satu gubernur gitu aja. Oke. Kalau tidak, ya kita lihat saja sekarang nanti siapa yang menang. Caimin, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Ya, sukses buat PKB. Terima kasih itu. Cawapres ya jadinya. Dari sudut pandang publik, partai politik adalah kanalisasi dari kepentingan mereka agar diperjuangkan menjadi kebijakan negara. Namun nyatanya, adu strategi dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh lebih menyita perhatian partai seakan menyampingkan pendalaman yang berarti terhadap sebuah kebijakan negara. Maka bursa calon penguasa pun tak terbendung lebih cepat waktunya. Tak terelakkan karenanya, kini rakyat terbawa arus kontestasi. Mereka adalah orang-orang yang bermimpi hadirnya negarawan yang mengedepankan kepentingan negara di atas partai dan golongannya. Bukan yang bersandiwara, yang hanya asal bermimpi akan kebangkitan bangsa.
Demikian AFD Now malam ini, saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa.